Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi pemirsa Al-Araf TV. Kita bahas tentang sholat lagi. Kemarin kita sudah bahas banyak. Ya mungkin ini akan menjadi akhir dari part sholat. Tapi sholat nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Terutama dari fikihnya kita belum mencoba ke situ. Oke, langsung aja Ustadz. Ada pertanyaan, fungsi atau faedah sholat Ustadz? Tentang perbedaan daripada sholat wajib itu sendiri dengan sholat sunnah contohnya. Apakah memang ada penerapan tersendiri yang baginda Rasulullah ajarkan, pengertiannya, oh kalau sholat wajib tuh fungsinya kamu untuk penyembahan terhadap Tuhanmu. Kalau sholat sunat itu ya misalkan sebagai tambahan bagi dirimu. Tapi jujur aja sebenarnya yang saya pengen maknai di sini adalah kadang kita belum bisa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Itu maksudnya sebenarnya. Baik, pertama kalau kita berbicara tentang faedah atau manfaat sholat itu tentu banyak sekali lah. Tapi yang paling utama adalah ketika kita sholat itu tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Karena memang seorang mukmin itu ketika Allah sudah bertitah, sudah berfirman, sudah memerintah, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali harus taat. Ketika mendengar dan taat. Nah, Allah perintahkan kita wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Maka ya pokoknya pertama kali ya ketika kita mendengar perintah itu ya pokoknya kami akan mengerjakan sholat. Jadi kita sholat demi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru setelah itu kita boleh berharap misalnya keutamaan ataupun fadilah dari sholat tersebut. Karena memang di banyak hadis ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sholat. Di Quran sendiri pun juga ada. Ya misalnya Nabi mengatakan bahwa sholat itu antara satu sholat dengan sholat yang lain itu apa? Penggugur dosa. Jadi kalau kita dari subuh sampai zuhur di situ banyak kesalahan, banyak dosa. Lah sholat zuhur bisa menghapus, menggugurkan dosa itu. Nanti dari zuhur sama kita banyak dosa digugurkan dengan sholat asar. Begitu seterusnya. Nah, Nabi ngasih gambaran bahwa orang yang menjaga sholat 5 waktu itu ibarat orang yang sehari mandi 5 kali. Ditanya, kalau orang sehari mandi 5 kali, kira-kira masih ada kotoran tertinggal di badannya atau tidak? Ya kemungkinan tidak, kecuali kalau kotorannya itu permanen ya. Tapi kalau hanya kotoran debu-debu atau yang mungkin belum terlalu belum menempel kuat di badan, itu insya Allah bisa hanya sekedar nyebur saja ke kali misalnya, itu insya Allah akan bersih. Nah begitu juga dengan sholat 5 waktu, bisa membersihkan dosa-dosa seperti air yang membersihkan debu atau kotoran di badan. Nah kemudian di Quran juga disebutkan kan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya ketika misalnya kita ingin mengingatkan saudara kita yang hari ini mungkin masih berbuat maksiat, itu diantara cara terbaiknya adalah bukan dengan memarahi dia atau memperingatkan dia supaya meninggalkan kemaksiatan. Jadi ada kita punya teman nih, dia suka berjudi misalnya. Kalau kita langsung datangi dia, Pak jangan berjudi, terus Bapak kasih dalil judi itu begini, nanti diancam masuk neraka begini misalnya, itu biasanya malah tidak efektif. Ya dia malah marah dan sebagainya. Nah tapi lebih baik metodenya bagaimana? Nah, tadi kalau kita mengacu pada ayat tadi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka aja salat dulu. Pak, waktu judi ya judi, tapi pas salat ya ayo salat masjid misalnya. Dan nanti kalau salat dia sudah benar, niscaya salat itu yang akan menghentikan dia dari perbuatan judi. Nah, itu maksud dari salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu diantara fadilah ataupun keutamaan salat. Kemudian bagi perempuan misalnya sholat itu bisa menjadi salah satu sebab dia masuk surga dari pintu manapun. Gitu ya. Ketika Nabi mengatakan idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahruha, puasa Ramadan, kemudian wa ta'at ba'laha wa hafidhat farjaha, dia menjaga kehormatan. Dan yang keempat taat pada suami. Maka dikatakan pada wanita itu masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang dia mau. Seperti itu. Nah
Nah, itu diantara fadilah ataupun keutamaan sholat. Ya, tapi sekali lagi tetap kita mengharapkan keutamaan itu boleh-boleh saja. Tetapi yang paling utama adalah ketika kita sholat itu tadi, karena kita seorang hamba, tugas kita adalah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita mengerjakan sholat. Gitu ya, itu yang utama. Lalu sholat sunnah itu di mana letaknya ataupun perannya itu ada di mana? Ketika kita mengerjakan sholat wajib itu kan pasti banyak kekurangannya kan. Nah, untuk menutupi kekurangan itu di antara yang bisa kita gunakan adalah dengan sholat sunnah. Gitu. Jadi ibarat kalau kita punya sarung, ada yang bolong sedikit, ada yang robek dikit, itu nempelnya itu dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu sampai kapanpun nggak bisa menggantikan sholat wajib. Nah, dan kita nggak boleh misalnya nih, semangat melaksanakan sholat sunnah tapi malas-malasan sholat wajib. Itu tertipu dia. Dan hari ini masih banyak orang begitu ya, misalnya kalau taraweh semangat itu kan, tapi kalau 5 waktu malas-malasan. Nah, itu sebenarnya nggak pas ya. Karena bagaimanapun juga sholat taraweh itu nggak bisa menggantikan sholat 5 waktu. Sholat id, termasuk sholat id semangat sampai misalnya disiapkan berhari-hari sebelumnya, bajunya sudah disiapkan dan sebagainya. Nah, itu ya sebenarnya nggak pas ya, nggak pas. Kenapa? Karena ya sholat wajib itu tetap tidak bisa digantikan dengan sholat sunnah. Gitu. Pak Irsa, ada tanya nggak? Pak Ustadz, ada nggak ya solusi gitu atau doa supaya kita itu sangat mencintai sholat? Jadi kita pengennya sholat, doa apa atau solusi seperti apa gitu. Jadi baik. Kalau doa ya mungkin bisa ngikuti doanya Nabi Ibrahim tadi. Misalnya yang di episode sebelumnya sudah kita sampaikan kan, di antara doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ij'alni apa? Muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu kalau mungkin kita nggak hafal redaksi Arabnya, ya kita boleh berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Ya Rob, jadikanlah aku sebagai hamba yang menegakkan sholat. Kemudian ditambah ya yang mencintai sholat, bisa menikmati indahnya sholat. Nah, di situ. Nah, itu diantara doanya, ya doa dengan bahasa yang memang mudah kita pahami, Pak. Dengan redaksi yang Bapak inginkan dari sholat itu seperti apa. Jadi Bapak itu ketika sholat itu pengen apa? Yang Bapak inginkan itu apa? Misalnya pengen, ya Allah tuh pengen banget bisa menikmati apa? Sholat. Pengen nggak tergesa-gesa ketika sholat. Seperti itu. Lalu amalan yang lain ya dengan sholat itu sendiri. Sholatnya gini, secara fikih sholatnya diperbaiki dulu. Ya karena bagaimanapun juga kita nanti bisa menikmati sholat kalau sholatnya benar, Pak. Ya kan sangat sulit kita menikmati sholat kalau sholatnya nggak benar kan. Ya, sementara rangkaian sholat itu dimulai dari wudhu dulu kan. Nah, maka wudhunya harus disempurnakan. Nah kemudian penampilan juga diperhatikan. Maksudnya jangan sampai pas sholat kita misalnya bau apa kayak yang sangat mengganggu, kita aja terganggu gitu kan, apalagi orang lain gitu kan. Nah, tentu akan sulit untuk mencapai level menikmati sholat kalau keadaan kita memang masih seperti itu. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya kemudian kita pahami bacaan sholat, rukun-rukun sholat kita kerjakan. Nah, insya Allah itu bisa membantu kita mencapai tujuan dari sholat itu. Gitu Pak. Nah, jadi kalau doanya memang silakan dengan redaksi apapun boleh. Terus ini Pak Ustadz, kita kan oke, sholat. Kadang kan kita ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, itu kita tunggu sholat. Nah kita ikut, kita jadi makmum. Setelah kita sholat, habis itu udah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus kita pergi aja gitu, nggak pakai doa-doa. Itu bagaimana Ustadz? Ya kan sholatnya udah selesai Pak. Sholatnya sudah selesai. Sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Artinya kalau orang udah assalamualaikum, berarti sudah selesai sholat kan. Dia pergi boleh atau tidak? Ya boleh. Walaupun kalau di dalam petunjuk Nabi ada sunnah setelah mengerjakan sholat, berzikir misalnya, ya baca zikir dulu kan, banyak istighfar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan sunnah. Tapi terkadang ada orang yang dia punya kegiatan atau aktivitas yang lebih penting dibanding zikir. Misalnya gini contoh, satpam misalnya. Satpam itu kan kewajibannya jaga keamanan gitu kan. Dia dikasih izin oleh bosnya atau oleh pimpinannya misalnya, boleh sholat berjamaah, tapi selesai sholat langsung kembali ke pos misalnya. Maka bagi dia yang terbaik adalah selesai sholat langsung kembali ke
Kepos. Jadi kita nggak bisa memukul rata. Oh itu habis sholat kok nggak zikir dulu. Oh zikir itu kan karena kita punya waktu Pak. Dan hukumnya sunnah. Sementara dia langsung menjaga keamanan itu hukumnya wajib. Jadi ya tadi kalau memang ada sesuatu yang lebih urgent, hukumnya lebih kuat dibanding zikir, maka nggak masalah. Ada supir angkot misalnya, atau supir bus misalnya, dia sudah ditunggu penumpang, dia nunggu sholat, selesai sholat, kalau ngikuti zikir sampai zikir pagi petang dibaca semua misalnya, Penumpangnya kabur. Pak. Nah, di situ. Ada dokter mau operasi berarti. Nah, itulah dokter misalnya udah ditunggu pasien mau operasi misalnya, dia malah memperlama zikir, itu malah nggak boleh, Pak. Artinya dia meninggalkan kewajiban untuk sesuatu yang sunnah. Iya. Jadi sunnah itu dilakukan, kita harus lihat kewajiban harus lakukan dulu. Iya, ya betul. Artinya kalau memang dihadapkan pada dua keadaan, misalnya dua pilihan, Ya. ini ada wajib ada yang sunnah nih. Habis sholat zikir kan sunnah. Ya. Tapi satu sisi ada tugas utama dia yang wajib. Maka yang sunnah ditinggalkan. Ya. Harus mengutamakan yang wajib. Ya. Itu, Pak. Ya. Clear kan? Clear. Oh, ada pertanyaan. Apa nih pertanyaannya nih? Enggak dari luar. Oh iya, di luar, silakan, Pak. Ustadz nanya itu Ustadz, Apa itu? kewajiban sholat berjamaah Ustadz. Gimana Ustadz? Jadi sholat berjamaah sendiri itu memang para ulama berbeda pendapat hukumnya ya. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya beda, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib kan? Wajib itu artinya kalau kita nggak sholat jamaah hukumnya dosa kan? Nah, tapi kalau dalam fikih mazhab Syafi'i misalnya, itu hukumnya nggak sampai wajib. Maksimal itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jadi selama di masjid itu masih ada yang berjamaah, maka kita gugur kewajiban untuk sholat berjamaah. Artinya nggak berdosa, kalaupun misalnya kita tidak berjamaah. Selama di masjid masih ada yang berjamaah. Itu. Nah, jadi ini dikembalikan pada kemantapan hati kita. Kalau Bapak meyakini bahwa sholat berjamaah itu wajib, berarti Bapak punya tanggung jawab setiap sholat harus berjamaah. Sekali Bapak bolong sholat berjamaah berarti dosa. Itu konsekuensinya begitu. Itu kan berat, Pak. Itu berat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita meyakini bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah, berarti selama di sana masih ada yang azan, masih ada imamnya, masih ada jamaahnya, kita pas sekali bolong misalnya karena ada urusan, maka kita tidak berdosa. Gitu. Jadi itu tinggal silakan kita lebih yakin ke pendapat yang mana. Ya, kalau kita nggak ada urusan ya Pak Ustadz, ya malas saja berjamaah Ustadz, itu gimana? Lah kembali pada lagi. pilihan tadi. Kalau Bapak meyakini hukumnya wajib, maka ya dosa. Ya harus tetap ke masjid berjamaah. Tapi kalau Bapak meyakini fardu kifayah, ya tidak berdosa. Yang malasnya bukan sholatnya kan? Bukan. Berjamaahnya kan? Berjamaahnya. Nah, ya tadi. Jadi kembali kepada Bapak milih pendapat yang mana? Itu aja. Alhamdulillah aman. Saya keluar dikit boleh nggak, Sob? Ya. Kalau kita bicara masalah azan, azan itu kan yang saya dengar bukan dari Rasulullah, Yang mimpi sahabat Nabi. yang mimpi sahabat Nabi. Tapi diasisi oleh Rasulullah. Diasesi sama Rasulullah, kan gitu kan. Dan Nabi tidak pernah azan. Iya, Nabi kan imam. Nah, iya kan nggak pernah azan. Ini kedudukannya itu gimana, Ustaz? Kau boleh tahu tuh. Kenapa nggak? Maksudnya gini, kenapa Nabi nggak pernah azan? Gini, azan itu kan panggilan. Ah, Panggilan gitu kan. Coba. Kalau saya manggil antum, Mas Bro sama Pak Irsal. Terus Mas Bro dan Pak Irsal nggak mau datang. Kira-kira dosa nggak? Enggak. Nggak dosa kan? Dosa. Bayangkan kalau yang manggil Nabi. Nabi manggil terus ada yang nggak mau datang. Ya Itu dosa gimana? dong. Wah, itu dosa. Itu dosa. Makanya Nabi nggak pernah azan. Karena Nabi itu sayang sama umatnya. Kalau sampai sekali Nabi azan kok ada kaum muslimin nggak memenuhi panggilan itu, dosanya kayak apa? Makanya Nah, itu hikmahnya Nabi. sholat jemaah tadi maksudnya hubungannya Di ke situ. situ. Jadi itu tuh bagusnya bukan Nabi yang ngajan. Kalau yang Nabi ngajan kita mesti wajib Nah, makanya datang. dalam satu riwayat juga ada, misalnya pas Nabi masuk masjid, sudah masuk waktu sholat, Nabi mesti melihat ada sahabatnya yang tertidur misalnya. Nabi itu nggak bangunin sendiri, mesti nyuruh, bangunin dia. Nah, ketika sahabat yang disuruh ini bertanya, ya Nabi, bukankah kita ini diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Kenapa bukan engkau sendiri yang membangunkan, tapi malah nyuruh aku? Terus kata Nabi apa? Ya tadi, kalau aku yang bangunin dia, terus dia malas nggak mau bangun, gimana hukumnya?
Berarti ayo Pak bangun, dia malas lanjut tidur misalnya. Gimana hukumnya? Kasihan dianya. Kasihan dia, artinya dia kan udah menentang perintah Nabi, nggak nurut pada Nabi, hukumnya berat. Tapi kalau dia hanya yang bangunin sahabat Nabi, nggak ada hukum kan? Ayo Pak bangun, malas nanti dulu. Kan nggak masalah, karena yang bangunin bukan Nabi. Lah itu di antara hikmahnya di situ. Iya. Saya mau tanya lagi satu nih, Pak Ustadz. Saya selama ini sampai hari ini, ya masalah sholat jenazah, itu sholat jenazah itu Kenapa tidak ada? apa? Sujudnya. Iya cuma berdiri terus saya nggak paham bacaannya Pak Ustadz. Oh nggak apa-apa. Ini yang ditanya yang mana nih? Dua-duanya yang ditanya. Iya. Apa Terus kan pertanyaannya cuma apa? kan Kenapa nggak ada ruku, nggak ada ya, nggak sujud? ada. Ya kalau tanya gitu, ya memang ajaran dari nabinya begitu. Jadi kalau ditanya kenapa, nanti hal-hal yang seperti itu nggak usah ditanyakan. Contoh gini, kenapa sholat subuh cuma 2? Lalu jawabnya gimana? Iya. 2 rakaat. Ya karena memang dari nabi ngajarnya seperti itu. Ya udah kita ngikuti apa yang diajarkan. Nah, bila nabi kok 2 ya nabi diajari malaikat Jibril juga seperti itu. Lah sama sholat jenazah kok cuma berdiri ya begitu yang diajarkan nabi. Adapun kalau nggak paham bacaannya, nah sholat jenazah itu kan kalau di kita yang diamalkan oleh mayoritas di Indonesia ini kan 4 kali takbir kan. Iya, iya. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir 3 baca doa. Takbir keempat juga baca doa. Ada yang mengatakan takbir 3 sudah doa, yang keempat udah nggak usah baca doa juga ada. Nah habis itu tinggal salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai, itu aja. Jadi makna dari 4 kali takbir itu nggak ada? Di situ ada Al-Fatihah, ada permintaan, ada doa di situ. Terus kita bersolawat sebagai wasilah tawasul kita. Terus ada doa, lah kita secara khusus mendoakan si jenazah itu kan. Allahumma gfir lahu warhamhu, kalau jenazahnya laki-laki kan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, panjang itu doanya. Jadi memang ya tujuan dari sholat jenazah itu adalah untuk mendoakan si jenazah itu. Gitu. Terus hikmahnya kenapa 4? Ya tentu kita nggak tahu. Karena ada riwayat yang lain nanti tidak hanya 4 loh Pak. Bahkan ada yang 9 kali loh takbirnya itu. Tapi memang nggak familiar di kita. Di kita ya yang terkenal ya 4. Ya. Ya, makasih. Tapi wajib itu ya? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu Selagi masih ada, ya sudah. kita boleh pergi. Ya maksudnya gini Pak, mengerjakan yang misalnya lain. kemarin pas anaknya Pak Gubernur Jawa Barat Oh iya. meninggal, Bapak sholat enggak? Enggak kan? Enggak kan? Dosa Kan di sana, kan di sana. Kan sudah ada yang nyelatin. Selama masih ada yang nyelatin maka kita enggak. Masa gini, ngurus jenazah itu termasuk menyolatkan, itu kan fardu kifayah. Selama jenazah itu masih diurus maka gugur kewajiban yang lain. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, silakan Pak. Ustaz, nanya lagi Ustaz. Heeh. Ini masalah gerakan sholat Ustaz. Gerakan sholat itu kan kita tahu beda mazhab, beda gerakan. Gerakan apa dulu nih? Ya misalnya kayak takbiratul ihram Ustaz. Takbir itu sama Pak, hanya mengangkat tangan atau tidak. Ya, kan gerakan. Tingginya seberapa itu Ya, saja. Atau pas sujud Ustaz kan ada Tangan dulu atau kaki dan dulu, lutut dulu. Gitu. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, gimana kalau dalam satu sholat beberapa gerakan itu kita campur Pak Ustaz? Kadang rakaat pertama tangan dulu, rakaat kedua lutut dulu, itu gimana Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa, tapi Bapak niatnya apa itu? Kenapa begitu? Nggak ada karena udah terbiasa. Terbiasa nyampur-nyampur gitu. Iya. Gado-gado deh, Ustaz. Gadu-gadu. Ya, artinya sholatnya insya Allah tetap sah. Tapi tetap yang terbagus adalah ya kalau Bapak sudah terbiasa satu ya satu aja. Maksudnya gini, biar nggak bingung aja. Biar tidak menimbulkan kegelisahan. Awalnya rakaat pertama lutut dulu, rakaat kedua tangan, rakaat ketiga lutut lagi, rakaat tangan. Gitu. Ya, itu memang dikaji oleh para ulama beda-beda. Gitu. Tapi kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu lutut dulu. Kalau pas sujud itu lutut dulu baru tangan. Tapi kalau pas berdiri tangan dulu diangkat baru lutut. Gitu. Ya tapi sekali lagi ini fikih ya, fikih itu luas, beda pandangan nggak apa-apa. Dan itu insya Allah nggak masalah, tidak berpengaruh pada kalau sholatmu tangan dulu berarti nggak sah, atau kalau lutut dulu terus nggak sah, nggak sampai segitu. Gitu. Oke, terakhir Ustaz, buat nutupin. Sebenarnya ada suatu pertanyaan besar, kadang temen ngomong kayak gini.
lo udah sholat? Iya. Lo udah ngerasain sholat belum gitu kan, gitu kan. Kadang suka begitu kan. Maksudnya apakah sholat Anda itu bisa bisa terasa oleh dirimu, perubahan-perubahan yang terjadi apa gitu Ustaz. Untuk mendapatkan itu saya ngerasa memang yang tadi itu yang perbuatan keji dan munkar tadi kan begitu kan. Untuk mendapatkan itu Ustaz, kiat-kiat seseorang bisa mendapatkan manfaat dari sholat ya. Tolong disebutkan apa aja Ustaz kira-kira. Aduh, berat ini ya, karena yang ditanya pun belum sampai di level itu. Ya artinya gini, jadi kalau sholat itu ya kita melihat bahwa sholat itu adalah ya gini, ketika kita selesai sholat biasanya yang kita baca apa? Istighfar gitu. Tapi ya lebih dahulu seyogyanya kita menyadari bahwa ketika kita selesai sholat itu kita syukur, kita pahami bahwa sholat kita itu bukan karena kita gitu. Artinya tetap kita kembalikan kepada Allah bahwa kita dikasih karunia bisa sholat saja itu sudah kenikmatan yang luar biasa gitu. Nah, jadi fokusnya kita syukur dulu. Ya pokoknya jangan sampai kita nanti malah gini, wah aku sudah sholat kok nggak khusyuk-khusyuk. Aku sudah sholat kok masih kayak gini misalnya. Lalu dia akhirnya menjadi tidak semangat untuk sholat. Merasa malas kan, oh aku sholat kok kayak gini terus misalnya, akhirnya malas sholat. Maka cara pandangnya dirubah. Bagaimanapun juga ketika kita itu sudah bisa rukuk, bisa sujud, bisa sholat, itu harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Oleh perkara setelah itu ya kita sadar sholat kita masih banyak kekurangan gitu kan. Tapi paling tidak kan kita dengan bersyukur itu kita akan optimis, akan semangat. Besok ya sholat lagi, terima kasih lagi ya Allah. Nah dan kalau ngikuti kaidah Quran kan la in syakartum apa? La azidannakum. Artinya gini, kalau kita sholat kita sudah bisa mensyukuri sholat itu, nanti Allah akan tambah lagi. Tambah apa itu? Ya bisa tambah nikmatnya, ya, betul, tambah khusyuknya, tambah hikmahnya, taunya gitu. Dan itu yang saya pegang dari dulu ya, pokoknya sekurang-kurangnya kita sholat itu kalau saya pribadi selesai sholat itu saya mesti muji-muji Allah dulu, syukur dulu. Ya baru setelah itu ya istighfar, sayyidul istighfar dan sebagainya. Walaupun sekali lagi ya ini ya subjektif ya, masing-masing orang mungkin punya amalan zikir sendiri. Tapi kalau saya pribadi ya habis sholat itu ya karena konsepnya gitu. Kalau kita sudah bisa mensyukuri satu amalan itu nanti Allah akan apa? Tambah. Kan ayatnya jelas la in syakartum nazidannakum. Kalau kamu bisa sudah mensyukuri sholatmu, Allah akan tambah. Allah bukakan hikmah di situ nanti. Rahasia sholat atau apalah gitulah ya. Itu kurang lebih. Alhamdulillah teman-teman. Terutama teman saya yang nanyain gitu apakah sudah merasakan sholat. Syukurin dulu kita bisa sholat. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, insya Allah kita akan sambung lagi tentang kajian sholat ini. Banyak sekali akan kita sambung. Terima kasih, tapi sebelumnya sore ini sudah didengarkan dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua, terutama diri kami sendiri sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.